Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan perjalanan tahapan pemilu 2024 sudah mulai berjalan. Salah satunya hari ini sedang berjalan verifikasi terhadap bakal calon legislatif yang sedang dilaksanakan. Dan sejauh mana pelaksanaan dan tentu juga pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dan sekelumit permasalahannya. Dan untuk masalah tersebut telah hadir bersama kita dua narasumber yang nanti akan berdialog dan berdiskusi bersama kita. Telah hadir bersama kita di studio TVRI Jambi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Bung Wen Arifin. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam, selamat sore Bung Doni, pemirsa TVRI. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Baik. Pemirsa telah hadir juga di studio TVRI Jambi, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Bung Muhammad Eriton. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Bung Erik lah ya. Wah, siap Bung Doni. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa ya. Baik, pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi berkaitan dengan pengawasan, khususnya berkaitan dengan verifikasi bakal calon legislatif dan tentu juga berkaitan dengan tahapan-tahapan lain dalam penyelenggaraan pemilu. Baik, saya ke Bang Win. Bang, mungkin ya secara khusus kita bicara tentang verifikasi. Kalau hari ini kalau fokus pengawasan dalam tahapan apa saja yang sekarang sedang dilaksanakan? Ya, hari ini kan proses tahapan verifikasi administrasi dokumen pengajuan bakal calon. Jadi proses itu adalah proses penelitian, pencermatan terhadap dokumen-dokumen bakal calon legislatif seperti KTP, kemudian SKCK, ijazah dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti kita KPU akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi. Ada yang memenuhi syarat dan ada yang belum memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, bagi yang Jadi ada yang belum dan tidak? Iya, ada yang tidak. Nah, bagi yang belum tentu diperbaiki, bagi yang tidak itu dapat diganti dengan calon legislatif yang lain. Nah, ini agak ambigu Bang, istilah belum dan tidak gitu. Apa kriteria di saat seorang bakal calon itu dinyatakan belum dan dinyatakan tidak itu? Iya, misalnya kalau tidak yang sederhana ya, misalnya secara syarat umur, kemudian yang pasti-pasti syarat pendidikan atau dokumennya tidak ada. Kemudian kalau belum ini ya, berartinya butuh proses selanjutnya. Misalnya administrasi. Misalnya gini, gitu ya? seperti misalnya ya, yang lagi tren ini kan adanya isu terkait dengan PNS. PNS yang mengajukan sebagai calon legislatif atau bakal calon legislatif. Nah, pada saat hari ini mereka itu hanya melampirkan, menyertakan dokumen kelengkapan berupa surat pengunduran diri. Dan yang kedua adalah tanda terima dari pejabat yang berwenang. Misalnya PNS di Kabupaten A, pejabat berwenangnya misalnya Sekda. Maka ada dua dokumen, surat pengunduran dari yang bersangkutan dan tanda terima dari Sekda, misalnya seperti itu. Nah, dua dokumen ini cukup. Nanti pada saat pencermatan daftar pemilih tetap, yaitu pada sebelum bulan November, itu SK pemberhentiannya harus keluar. Sudah harus keluar? Sudah harus keluar. Jadi misalnya wali kota, bupati, kepala daerah, kemudian PNS, itu surat pemberhentian tetap dari pejabat yang berwenang itu pada masa pencermatan DPT, yaitu sebelum bulan November. Artinya jika ada ASN ataupun kepala daerah hari ini yang masih menjabat ataupun menduduki jabatannya, itu masih diperbolehkan? Diperbolehkan, kan belum dikeluarkan surat pemberhentiannya. Misalnya ada wali kota misalnya ya, wali kota yang sudah mengajukan surat pengunduran diri, tapi belum keluar surat pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri. Masih ada proses misalnya. Karena masih ada proses. Sepanjang belum ada surat pemberhentian, maka dia tetap menjadi wali kota. Tetap menjadi wali kota. Begitu juga ASN. Begitu juga ASN. Nah, pertanyaan lebih lanjut Bang, bagaimana jika hingga penetapan menjelang penetapan DPT misalnya? Misalnya kita sebut karena kepala daerah atau wakil kepala daerah ataupun ASN ini tadi tidak kunjung keluar pemberhentiannya misalnya. Iya. Saya lupa tanggalnya ya, itu pada pertengahan bulan September, pada masa pencermatan DPT itu harus keluar surat pemberhentian, dan jika tidak keluar maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif. Nah, solusi bagi partai sendiri masih boleh misalnya mengganti dengan calon lain gitu? Iya, masih boleh. Kalau mengganti ya, diganti karena misalnya ini dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka diganti dengan yang lain masih boleh. Masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Baik, Bung Eriton, pemilu 2024 ini banyak bahan yang
yang didiskusikan. Iya. Nah, kalau catatan Anda apa sebenarnya tantangan terbesar sebenarnya dalam pemilu 2024 yang bisa kita katakan momentum pertama ini kita menyelenggarakan pemilu secara serentak? Oke, baik Bung Doni, terima kasih. Pertama berkenaan dengan verifikasi faktual ini ya, kita fokus ke verifikasi. Berkaca dari verifikasi yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi calon anggota DPD, itu kalau tidak salah secara nasional ada 81 aduan. Begitu. Dari situ berkaca dari sana, tentu saja seharusnya penyelenggara dalam hal ini KPU juga memperbaiki sistem yang ada. Menurut Sistem ya? Iya. Kalau tidak salah, menurut Ketua KPU sudah ada perbaikan di silon kalau tidak salah, seperti pencocokan nama ganda. Seperti yang kita ketahui lah, seperti salah satu selebritis yang mendaftar di dua partai. Di dua partai begitu. Iya, begitu. Kemudian berkenaan dengan verifikasi ini kan amanat dari PKPU nomor 10 tahun 2023 dasarnya. Tentu saja yang pasti verifikasi ini adalah memang tugasnya KPU. Yeah. Kemudian juga di satu sisi ketika Bawaslu menginginkan data-data yang diinginkannya melakukan verifikasi pelaksanaan, proses pelaksanaannya, hendaknya KPU juga selaku mitra juga terbuka untuk memberikan semua datanya. Karena pengalaman di DPD itu kalau tidak salah itu ada beberapa sistem yang error, kelemahannya, kemudian juga datanya tidak ada KK dan KTP dan sebagainya. Ketidaklengkapan data itu tentu saja bisa menjadi temuan-temuan nanti permasalahan di Anda melihat ada peluang terjadi hal seperti itu di Jambi? Artinya bisa kita katakan tidak adanya koordinasi yang baik begitu. Verifikasi ini sebetulnya ya bukan hanya tugas penyelenggara, bukan hanya dibebankan ke penyelenggara, dua penyelenggara ini saja, KPU, Bawaslu. Harusnya. Kenapa saya mengatakan demikian? Ini jauh sebelum pemilu 2019 saya pernah melakukan penelitian ini, Pak Doni. Jadi berkenaan dengan verifikasi faktual ini seharusnya semua komponen itu bekerja sama. Misal contohnya kan aturan terbaru itu ya, ada bebas dari narapidana 5 tahun gitu. Kemudian juga narkotika ya. Untuk kebenaran verifikasi itu kan ada benar dan sah gitu. Benar belum tentu sah. Oke. Ya. Kemudian juga bagaimana peran dari lembaga-lembaga lain seharusnya dua lembaga ini ya, saya yakin dan percaya sudah ada mengarah ke sana, bekerja sama. Misal contoh ya, ijazah sajalah, ijazah palsu gitu ya. Dengan sistem online sekarang ini gampang untuk melakukan verifikasi. Tidak perlu datang ke kantor atau ke universitas yang bersangkutan. Cukup dicek di PD Dikti misalnya kalau tingkat universitas. Kemudian juga misalnya sekolahnya di luar negeri, ya tinggal bekerja sama saja dengan masing-masing perwakilan negara yang ada di Indonesia. Artinya sebenarnya untuk pengawasan terhadap verifikasi itu cenderung lebih efektif hari ini bisa dilakukan. Harusnya iya. Intinya jangan menutup diri untuk bekerja sama. Itulah KPU sendiri meminta, Bawaslu sendiri, Bawaslu RI menyatakan bahwa KPU hendaknya tidak setengah-setengah dalam memberikan informasi ketika menyelenggarakan proses itu. Karena ya seharusnya dua ini kan tidak saling saling takut atau curiga gitu. Ya memang itu tugasnya. Karena sebenarnya misinya sama ya. Iya, itu kan sudah tugas dari teman Bawaslu seperti amanat dari undang-undangnya melakukan pengawasan proses pemilihan umum. Jadi ya biarkan teman-teman meminta data toh diberikan sih. Nah, kita cross check langsung nih ke Bawaslu. Kalau sebenarnya konteks pengawasan dalam hal begini, Bang, misalnya kalau konteks pengawasan kampanye gitu ya, pengawasan pungut itu kan jelas konsepnya ya, pengawasannya melekat itu. Nah, kalau dalam misalnya terhadap verifikasi ini sebenarnya konsep pengawasan Bawaslu sendiri itu seperti apa, Pak? Iya, jadi kan ada perbedaan dengan pemilu 2019. Ya. Kalau 2019 itu ketentuan dalam peraturan KPU itu pendaftar partai politik itu membawa dokumen hard copy untuk dilakukan proses verifikasi administrasi. Tapi di 2024, pemilu 2024 dalam peraturan KPU itu seluruh dokumen pengajuan bakal calon itu menggunakan sistem informasi yang namanya Silon. Sistem informasi pencalonan. Nah, yang kita kritik sebenarnya, termasuk juga Bawaslu RI mengkritik kepada KPU RI adalah terkait dengan akses data. Akses data yang justru
seharusnya proses teknologi informasi itu kan memudahkan dan semakin transparan. Tapi justru kami sendiri sebagai penyelenggara yang membidangi pengawasan itu tidak bisa banyak mengakses template dari silon itu. Termasuk apapun data-data yang ada di sana. Tentu data ada, misalnya kayak nama, ada partai, ada tapi seperti misalnya seperti kita sebutkan tadi syarat-syarat administratif yang bisa kita ini. Iya, seperti dokumen kelahiran, kemudian dokumen ijazah segala macam. Nah, ini mungkin alasan dari KPU provinsi, ini kewenangan dari KPU RI. Ya, karena sistem kan dia terpusat ya begitu ya. Nah, alasan dari KPU RI bahwa seluruh data belum di-upload. Bagaimana kita mau melakukan pengawasan kalau menunggu 100% upload? Misal dalam satu partai di Jambi, misalnya partai A, untuk DPRD provinsi Dapil Kota ada 10 misalnya 10 bakal calon. 10 bakal calon. Kalau kali 18 partai politik 180. Nah, kalau menunggu selesai seluruh dokumen KTP, ijazah, semuanya SKCK, narkoba, baru bisa kita buka, kan waktu sudah habis, waktu proses. Memangnya tidak ada ini Bang ya, apa namanya misalnya batas waktu terakhir untuk mengupload begitu? Ada, tapi kami berharapnya itu, atau Bawaslu RI berharap, itu ya sambil jalan proses pengupload, kita juga bisa mengakses yang sudah diupload. Nah, jadi bisa dilakukan pengawasan, verifikasi administrasi. Apakah itu artinya Anda ingin mengatakan bahwa nanti seperti ini mungkin Bawaslu akan bisa mengakses itu, tetapi ya tunggu. Iya, pada saat sudah 100% terupload. Sehingga jadi pertanyaan saat ini pengawasan yang dilakukan. Jadi sekarang ini kalau daftar nama ada, jadi kan dalam fitur sistem informasi Silon itu ada banyak fitur gitu kan. Nah, yang kita butuhkan kan fitur akses ke data otentik. Itu yang dibutuhkan. Justru itu yang paling penting menurut kami, yang itu justru dibatasi. Nah, yang kita lakukan sekarang ya kita ke kantor KPU pengawas kita, kita ya bersama KPU itu membuka Silon menggunakan user dari KPU. Nah, user yang kita miliki, yang diberikan akses oleh KPU RI, itu untuk membuka banyak fitur itu terbatas. Masih terbatas seperti itu. Jadi kendala nggak Bang? Itu kendala paling besar. Kendala paling besar. Mencermati itu, Bang Erik. Akhirnya kan di saat, apalagi Anda mengatakan tadi, oke lah, di saat kita sepakat bahwa pengawasan pemilu, artinya menyelenggarakan pemilu ini jangan jadikan hajat KPU dan Bawaslu saja. Kita semua masyarakat pun punya tanggung jawab itu. Tapi dengan segala batasan seperti ini, ya pemilu, hari ini kan kita bicara era keterbukaan ya. Saya sepakat Bang Win tadi mengatakan bahwa ya eranya teknologi informasi era keterbukaan. Tetapi justru membuat kita akhirnya juga sulit untuk itu. Itu yang terjadi tadi saya katakan bahwa di verifikasi DPD itu menjadi keluhan dari teman-teman Bawaslu gitu. Nah, semoga diperbaikan untuk verifikasi bakal calon DPR RI, DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota ini jauh lebih gampang mereka mengaksesnya. Dan juga itu tadi semoga betul-betul ya tahapan yang dilakukan verifikasi ini betul-betul dilaksanakan, karena ya jangan sampai gitu setelah terpilih ternyata bermasalah. Kepala daerah yang sedikit saja pernah itu seperti ternyata warga negaranya ganda gitu. Nah, tadi kan menarik nih kata Ketua Bawaslu. Ini kan nanti akan dibuka akses, tapi tunggu setelah semuanya terupload. Nah, kita sekarang sebenarnya tidak boleh berandai-andai sih. Tapi kalau seandainya begitu, justru final uploadannya itu adalah mepet banget dengan penetapan daftar calon sementara misal. Bisa dikatakan ini kan bisa menjadi loss pengawasannya. Iya, itu tentu saja secara tidak langsung mengurangi kualitas dari pemilihan umum itu sendiri. Apalagi jikalau di kemudian hari ditemukan permasalahannya. Sebetulnya pengawas justru nanti setelah ditetapkan atau jangan-jangan sudah terpilih. Satu lagi, sebetulnya verifikasi ini jangan hanya sekali lagi diletakkan di Bawaslu dan KPU. Sebenarnya dari internal partai pun harus sudah melaksanakannya. Kenapa saya katakan demikian? Prakteknya seperti surat keterangan jasmani dan rohani dan narkotika itu, bebas narkotika, itu di hari-hari mepet para calon legislatif itu meriksa. Bayangkan itu, mungkin petugas verifikasi pun siapa tahu bisa hilaf dalam membuatnya. Benar, bisa keterangannya bisa benar, tapi ternyata tidak sah ternyata nanti di kemudian hari.
benar dikeluarkan misalnya dia bebas narkotika. Anda tadi mengatakan sesuatu yang benar tapi belum tentu sah. Iya, itu kan kalimat dari KPU itu. Akan diverifikasi itu apakah benar dan sah gitu. Dua hal yang akan diperiksa itu. Bukan hanya benar saja. Karena misalnya SKCK benar dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, tapi ternyata keterangan di sana pernah terpidana, kan tetap tidak sah. Dia benar tapi tidak sah. Tidak sah, betul. Oke, menarik. Kita tahan dulu. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana karena Untuk Menjambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas terkait dengan pengawasan terhadap verifikasi bakal calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Baik, Bang Wen, dengan sekelumit persoalan tadi. Lalu bagaimana peluang masyarakat akhirnya untuk dapat, ya kita kembali ke tadi lah, jangan jadikan ini sebagai beban bagi Bawaslu saja gitu ya. Bahwa semua masyarakat punya itu, tapi akhirnya juga ya kalau lembaga secara resmi saja punya keterbatasan itu, lalu masyarakat punya saluran apa jika misalnya untuk melakukan pengawasan ataupun jika ada mungkin dugaan masyarakat terjadi sesuatu persoalan dalam pendaftaran itu? Iya, kalau terkait dengan persyaratan pengajuan bakal calon, saya melihatnya memang peraturannya didesain untuk itu tertutup ya. Seperti misalnya dokumen kependudukan, kemudian ijazah, kemudian dokumen-dokumen persyaratan lain, kesehatan dan sebagainya, itu memang didesain tertutup. Dan kami di Bawaslu memang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait dengan verifikasi administrasi. Tentunya nanti ketika ada persoalan dalam proses verifikasi administrasi, kita akan menyampaikan ini kepada KPU. Sepanjang itu memang penting untuk disampaikan. Nah, bagi kami masyarakat dapat saja dia menyampaikan saran, masukan kepada Bawaslu terkait dengan nanti ketika diumumkan daftar pemilih sementara, daftar calon sementara, itu dapat menyampaikan apapun informasi yang dirasa itu penting kami ketahui, terutama juga terkait dengan ketentuan persyaratan yang bersangkutan sebagai bakal calon. Dan informasi itu tentunya kami rahasiakan dan akan kami tidak lanjuti kepada KPU. Nah, ada juga persoalan misalnya, Bang Wen ya, dalam proses ini kan dilakukan oleh partai politik nih, pendaftaran bakal calon. Nah, di dalam internal partai politik ini tidak menutup kemungkinan terjadi persoalan nih, misalnya ya bisa kita katakan ternyata yang diajukan tidak sesuai ekspektasi internal partai gitu. Ada tidak sarana, misalnya sarana keberatan atau apa seperti itu? Perbedaan pengajuan atau gimana? Iya, misalnya ya ternyata yang diajukan itu tidak terjadi persoalan yang tidak sepaham di dalam internal partai politik sendiri misalnya. Jadi begini, dalam proses pencalonan kemarin yang selama 7 hari, itu kan ketika partai mendatangi kantor KPU, itu kan tahapan pencalonan. Nah, itu yang wajib ada itu adalah daftar caleg dan persetujuan dari DPP. Jadi ketika dua ini berbeda, tidak diterima. Jadi bisa dipastikan sekarang yang sudah masuk ke KPU itu daftar calon legislatifnya itu sudah memiliki persetujuan dari tingkatan daerah dan persetujuan dari tingkatan DPP partai politik. Nah, kalau peluang untuk misalnya dalam artian keberatan yang lebih luas lah, kita mengatakan seperti itu, bahwa ya nggak sepakat nih dengan paket bakal calon yang diajukan oleh partai, tapi itu dari internal partai sendiri misalnya. Itu mekanisme di internal partai ya. Karena kalau mekanisme di penyelenggaraan pemilu, ketika mendaftar ke KPU partai politik itu, dokumen yang dari pengusulan dari tingkat lokal, partai tingkat lokal itu harus sama dengan persetujuan dari DPP partai politik. Karena kalau berbeda, misalnya susunan calegnya berbeda, nama orangnya berbeda, karena itu mungkin bisa terjadi. Itu ditolak. Pasti ditolak. Jadi sekarang sudah tidak mungkin lagi. Maksudnya kemungkinan itu tidak ada lagi karena ketika saya lupa tanggal berapa ya pada saat pencalonan yang rame-rame partai datang ke kantor KPU itu kan tahapan pencalonan dan itu harus sama antara yang disetujui diusulkan oleh tingkatan daerah dengan persetujuan dari DPP. Jadi dipastikan sekarang itu tidak ada perbedaan antara yang diusulkan oleh partai tingkatan provinsi, kabupaten dengan persetujuan dari DPP. Baik, saya ke Bung Erik. Bung Erik,
bicara partai politik ya. Bicara partai politik, ya hari ini kan kita bisa bicara pemilu itu kan dua hal ini. Pertarungan antar partai politik dan pertarungan antar calon sendiri. Nah, kalau Anda sendiri melihat, kita bicara kontestasi lah, konteksnya kontestasi itu. Antar partai politik dan kesiapan mereka menuju pemilu 2024 seperti apa? Oke. Sesungguhnya di peraturan perundang-undangan kita, di peraturan Mahkamah Konstitusi sudah mengakomodir jikalau ada permasalahan antara internal partai, tapi itu pada tahapan sudah apa namanya perselisihan hasil pemilu. Ya, di peraturan Mahkamah Konstitusi mengakomodir itu dengan catatan harus sama seperti tadi mendapatkan persetujuan dari ketua umum ataupun sekretaris jenderal partai. Iya. Jadi sebetulnya sudah diakomodir itu untuk perselisihan internal. Tapi balik lagi tadi, bagaimana kayaknya sepertinya ya kalau menurut pandangan saya ini sedang mengarah bagaimana penguatan partai itu semakin baik di Indonesia. Bagaimana peran dari partai politik itu dikuatkan, termasuk dalam permasalahan-permasalahan internal yang terjadi. Nah, mencermati juga, Bung Erik ya, kita ya tidak bisa mungkiri lah, kadang di dalam suatu partai politik tidak terlepas dari persoalan internal partai lah, dualisme kepemimpinan, sebagainya, seperti itu. Anda mencermati hari ini partai politik kita? Sungguhnya ya, balik lagi, pertama bahwa partai politik ini adalah tempatnya orang untuk pertama, partai politik ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar, sudah jelas begitu kan, peserta pemilihan umum ada partai politik. Dinamika yang terjadi itu adalah bukan sesuatu yang baru juga di dalam proses demokrasi di Indonesia. Dan Anda menganggap itu ya wajar-wajar saja dalam suatu proses politik? Wajar selagi tidak ada gangguan-gangguan apalagi power yang tidak bersangkutan dengan pemilihan umum. Silakanlah jikalau ada sengketa atau perselisihan diselesaikan secara proses hukum, maksudnya demikian. Jangan sedikit-sedikit dipolitisasi ataupun hal-hal yang di luar proses malah dibawa ke situ. Ujungnya nanti black campaign dan sebagainya juga mengganggu proses pemilihan umum. Dan itu juga merugikan partai politik itu sendiri sebenarnya. Betul sekali. Baik, saya kayak Bung Wed. Bang, kita coba keluar sedikit dari verifikasi ini, karena ini juga banyak atensi masyarakat persoalan ini. Ini kan sudah mulai nih, kita mengatakan bakal calon legislatif lah, gitu. Itu sudah mulai mencitrakan diri, menggunakan media-media, kita katakanlah spanduk, banner, sebagainya lah. Nah, itu sebenarnya dalam konteks pemilu hari ini sudah diperbolehkan atau belum? Iya, jadi kalau ditanya apakah diperbolehkan, sejauh ini tidak ada aturan yang melarang. Tidak ada aturan yang sebelum melarang. Masa kampanye. Masa kampanye itu kan diatur sekitar di bulan-bulan Desember itu ya, November akhir masa kampanye sampai dengan 3 hari menjelang hari pemungutan suara. Nah, pertanyaannya apakah sebelum masa kampanye sekarang kan belum ada caleg, baru bakal calon boleh melakukan sosialisasi. Kalau yang bisa kami jawab itu tidak ada aturan yang dilanggar. Cuman kita menyampaikan bahwa ada ketentuan terkait dengan rambu-rambu sosialisasi gitu kan. Misalnya partai politik boleh dia melakukan kegiatan partai politik sepanjang itu adalah di internal. Internal misalnya ada pertemuan terbatas, kemudian ada kegiatan partai politik silakan, misalnya konsolidasi atau rapat kerja dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pemasangan misalnya spanduk. Ya, kita mau mengatakan alat peraga kampanye belum APK dia. Betul, gitu ya? Spanduk atau baliho ya. Sampai sejauh ini tidak ada larangan gitu kan terhadap pemasangan tersebut gitu kan. Nah, jadi kami juga menyampaikan bahwa ya kalaupun itu ada larangan itu lebih ke hukum lainnya, perda dan sebagainya terkait dengan tempat lokasi pemasangan. Jadi itu memang menurut kami keterbatasan dari ketentuan di pemilu, undang-undang pemilu. Sudah ada tidak misalnya masyarakat yang melaporkan kepada jajaran Anda misalnya? Kalau yang menyampaikan, bertanya, berkonsultasi, bukan melaporkan ya, lebih ke konsultasi, bertanya, itu sudah banyak. Ingin menyampaikan kok banyak. Spanduk, kalau laporan belum. Spanduk ya kita jelaskan bahwa sekarang belum ada hal yang dilanggar ketika memasang spanduk dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Kalau Anda mencermati Bung Erik, ini kita bicara fenomena ya bahwa ya hari ini citra diri itu sangat penting. Dan kita mengatakan juga di saat kita berbicara pemilu langsung, itu kan tidak bisa dilepaskan dari citra diri yang perlu dibangun.
Tetapi hari ini kalau kita melihat itu, ya masih kita katakan cara-cara yang apa kita katakan ya, cara-cara yang masih sangat sederhana lah menggunakan media-media yang biasa digunakan. Anda berpikir itu masih efektif hari ini? Baik, terima kasih Bung Doni. Pertama ya betul ya, setahu saya termasuk menyayangkan juga belum waktunya sudah mulai. Bahkan meletakkan di tempat-tempat yang terlarang seperti dikatakan oleh Pak Wen tadi, misalnya di pepohonan, yang terlarang begitu, yang tidak boleh. Kemudian perlu kita ketahui ya, sesungguhnya di tahun 2024 ini kan bagi kaum generasi milenial ke bawah itu adalah tahunnya mereka gitu. Sepertinya pola-pola yang demikian itu mungkin masih efektif untuk kalangan yang sudah berumur gitu ya. Tapi sepertinya untuk calon-calon tertentu seperti mungkin calon presiden atau calon kepala daerah, sepertinya media sosial menjadi utama. Saya rasa pun sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu pun juga menggunakan media sosial. Iya, media kampanye. Orang sudah pernah media sosial gitu ya. Iya betul. Dan dari segi pembiayaan dan dana jauh lebih minim gitu kan. Tapi apa sebenarnya pandangan masih kita katakan masih banyak orang-orang yang menggunakan sarana tersebut sebenarnya? Karena kalau saya berpikir antitesa lah dari statement Anda, setidaknya bisa kita katakan dia lebih membutuhkan biaya yang besar, gitu. Tidak efektif begitu, tapi masih banyak yang menggunakan. Iya, karena kelebihannya, tentu ada saja kelebihannya ya. Kelebihannya dia apabila misalnya ditaruh di satu tempat gitu. Nah itu mau tidak mau orang terpaksa melihat. Terpaksa untuk melihat. Iya, kalau media sosial kan mau tidak mau harus buka, misalnya YouTube, dibuka YouTube dulu, Instagram buka Instagram dulu. Kalau di jalan mau tidak mungkin kita lewat jalan itu tutup mata begitu ya Pak Doni ya. Jadi ya apalagi ya musim seperti ini sekarang lagi musim haji gitu kan ya, selamat naik haji begitu kan. Nah, menjelang hari raya Idul Adha. Idul Adha nanti juga demikian ya, pola-pola itu memang masih lah, karena ya tidak mungkin suatu itu berubah secara cepat juga gitu. Tapi perlu sedini ini juga untuk melakukan itu. Sebetulnya kalau lebih baik ya, kalau saya sarankan ya, mungkin kalau yang baru masang itu bisa dua Pak Doni. Pertama mungkin belum dia dikenal. Artinya memang newcomer di dunia politik. Iya, atau yang kedua mau pindah jalur politiknya ataupun bukan arah politik ya, tingkatan politiknya. Mungkin dulu wali kota atau bupati mau jadi gubernur. Tentu saja masang di daerah yang bukan orang sudah kenal dirinya. Gitu. Dan Anda berpikir juga hari ini karena tadi Bung Wen mengatakan belum ada aturan ya? Iya. Sah saja. Ya, secara hukum memang tidak melanggar, tapi secara etika sekali lagi kan ya, bagaimana kalau dia masang mensosialisasikan dirinya nggak masalah, branding seperti yang dikatakan Mbak Doni tadi. Yang pasti harapannya karena belum waktunya diawasi oleh pihak Bawaslu, letakkanlah pada tempat yang tepat. Gitu. Baik, Bang Wen, bicara pemilu 2024 sempat disinggung tadi oleh Bung Erik terkait mengenai media sosial. Dan kita bisa mengatakan mungkin media sosial menjadi salah satu sarana yang akan sangat ramai di pemilu 2024. Semua platform itu sudah sangat berkembang hari ini, begitu. Dan terkait mengenai pengawasannya sendiri, Bang, sudah ada belum regulasi khusus? Sebelum menjawab kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan pada sesi ketiga seperti biasa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385. Dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan area 074166385. Baik, ke topik yang tadi Bang. Ya, siap. Berita hoax ya, kampanye. Nah, langsung ada penelpon. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Yudi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bung Doni. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, ketemu lagi nih Rumah Demokrasi. Ya. Ya baik, terima kasih atas waktunya nih. Pertama saya ingin menyapa dulu Pak Wen Arifin ya, Ketua Bawaslu, dan ada dari akademisi yaitu Pak Muhammad Erito. Saya hormati. Pengawasan ya, memang salah satu rencana kita supaya berjalan lancar ya pengawasan.
sangat penting menurut saya. Ini ada di tangannya Bawaslu, tapi kan rasionya juga tidak bisa masuk kalau cuma Bawaslu aja, berapa rasio yang mengawas kan. Ya. Makanya menurut saya memang harus melibatkan semua masyarakat. Itu terbuka informasi publiknya, harus mengawasi masyarakat gitu. Dan rasionya bisa masuk gitu. Ya. Mahasiswa juga boleh tuh. Jadi itu yang paling penting menurut saya. Nah, berkaitan dengan teknologi kemajuan, silon ini kan bermasalah sampai detik ini. Kemarin masuk, dikirim lewat silon, ini sok-sokan. Berteknologi ria sok-sokan. Sampai ke KPU hilang semua data. Ulang lagi. Ini kerja 2 kali. Ya lebih bagus manual aja, kumpulin orang, periksa. Selesai kan. Jadi jangan sok-sokan berteknologi kalau memang perangkatnya tidak pas, tidak siap gitu Pak Bawaslu. Jika pengawasannya jadi tidak maksimal. Ini persoalan. Jadi menurut saya memang perlu ditinjau ulang silon ini. Ya. Nah, kembali kepada persoalan kualitas caleg ya. Itu ada kaitan dengan pengawasan korupsinya nanti. Ya kami sebagai masyarakatnya hanya mengusulkan saja. Bahwasanya kalau memang caleg itu bersih, berkualitas, setelah dia menjadi caleg, memperoleh suara dan memperoleh kursi, itu disebut dengan caleg terpilih. Ya. Hendaknya memang ya bisa saja lah. Aturan itu bisa berjalan kalau dibuat. Ya. Jadi dia membuat LKKPN itu untuk caleg. Dia tidak bisa buat apa-apa kalau sudah menandatangani LKKPN itu. Ya. Tentang kekayaan itu perlu menurut saya. Nah, kembali persoalan ini kecolongan lagi nih Bawaslu ini. Duluan wali kota mengeluarkan perda tentang tidak dibolehkannya memasang baliho caleg-caleg itu di jalan protokol, kena denda itu. Ya. Sementara Bawaslu-nya tidur, tidak ada respon gitu. Nanti mau diatur lagi itu masalah baliho. Duluan sudah perda wali kota itu. Baik. Artinya melarang tidak dibenarkan karena pemandangan, keindahan kota. Coba bayangkan tuh. Duluan wali kota mengantisipasinya. Baik. Nah, jadi ya jangan kecolongan gitulah maksud saya pengawasannya. Baik. Ternyata memang perlu kita dukung nih Bawaslu ini sehingga pemilu ini memang berjalan dengan lancar. Gitu. Baik Pak Yudi. Saya demikian, yang terakhir ya, yang masih berseliweran ini bagaimana cara mengawasi bahasa Pak Ramadan itu NPWP, itu merangin bangko. Jadi nomor piro, wani piro, ini bagaimana mengawasinya? Baik. Ya terus terang aja, Pak Bawaslu saya tidak sanggup gitu ngawasinya, sudah. Jadi kan jelas kita ini. Jangan kesana sini gitu. Baik. Itu berat tuh NPWP itu kan. Baik, Nomor piro, wani piro. Terima kasih, saya rasa mudah-mudahan ya kita bisa menjalankan pengawasan dengan baik ke depannya. Baik. Terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pertanyaan saya, ini ada pertanyaan yang mesti dijawab ini, Bang. Kadang justru pandangan Pak Yudi ketinggalan ini Bawaslu untuk mengatur. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi landasan sebenarnya? Satu, ya, kenapa sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur itu? Ya. Terus yang kedua, apakah memang tidak bisa diatur dalam suatu regulasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam lingkungan Bawaslu lah tidak-tidaknya, berkaitan dengan pemasangan, ya kita sih susah juga mengatakan sebagai alat peraga ya, bisa kita katakan sebagai sarana sosialisasi lah seperti itu. Iya. Jadi kan persoalan ini kan substansi hukumnya dalam Undang-Undang 7 2017 bahwa tahap kampanye itu ada tahapannya, ada yang jadwalnya. ditetapkan. Iya, yang ditetapkan. Ada waktunya. Nah, waktunya diperkirakan itu sekitar bulan pertengahan November sampai dengan Februari tanggal 3 hari 11. sebelum pemilihan. Iya. Nah, di luar itu undang-undang tidak mengatur apakah diperbolehkan terkait dengan pemasangan alat sosialisasi. Nah, hal ini yang menyebabkan Bawaslu tidak juga bisa melakukan upaya paksa misalnya. Apalagi misalnya membuat aturan lebih lanjut. Apalagi membuat aturan yang aturan yang melanggar
ketentuan undang-undang. Ini kan tidak boleh. Karena juga. undang-undang juga tidak Tidak melarang itu. Iya, jadi apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan undang-undang, gitu kan. Jadi memang kita menyadari bahwa ada kelemahan di undang-undang pemilu itu. Nah, kembali ke pertanyaan saya yang tadi yang terpotong break iklan. Kekhawatiran kita hari ini kan bisa kita katakan sudah bisa saja terjadi gitu di media sosial. Oke, di saat kita berbicara kampanye secara positif, mungkin hari ini bagaimana memperkenalkan calon, bagaimana bakal calon begitu, memperkenalkan partai politiknya. Secara positif kita pikir ya karena belum ada larangan juga diperbolehkan. Lalu ini kan kita persoalannya adalah berkaitan dengan kalau sudah dalam tahapan kita mengatakan sebagai kampanye apa namanya? Kalau istilah umum di Paham-Besar itu black campaign gitu. Bisa saja hari sudah terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut hari ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan seperti biasa di akhir acara, Bung Erik. Siap. Pertama, berkenaan verifikasi faktual ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya teman-teman penyelenggara pemilihan umum, bukan hanya KPU Bawaslu. Pertama, pesertanya pun juga dari rekrutmen dan pencalonan harus sudah mulai dilakukan verifikasi betul-betul apakah betul ini yang dicalonkan ini orangnya. Bukan karena memenuhi kuota saja. Kemudian setelah itu, itulah tugasnya dari rekan-rekan penyelenggara pemilihan umum, dan juga peran dari masyarakat. Jadi semua dikatanya tadi tidak pemilu kalau tidak ramai. Ramainya harapannya ramai berkontribusi untuk menyukseskan proses ini. Dan satu lagi, pemilihan umum itu bukanlah untuk memikirkan pemilihan umum selanjutnya. Sesungguhnya pemilihan umum itu adalah untuk memikirkan generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya. Nah, itu dia poinnya itu. Silakan Bung Wen. Ya, yang pasti kita nyampaikan ke masyarakat bahwa Bawaslu sedang dan akan terus melaksanakan pengawasan proses tahapan di pemilu, dan tentunya kita di Bawaslu memiliki keterbatasan secara SDM dan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan, informasi, laporan sangat kita butuhkan. Dan kita dalam waktu dekat akan launching WhatsApp Center, yaitu ada nomor WhatsApp yang nanti ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi menyampaikan informasi kepada Bawaslu. Informasi ini bisa jadi dugaan pelanggaran dan sebagainya. Yang kedua, konsultasi terkait dengan politik hukum di pemilu, terutama di penegakan hukum pemilu. Yang ketiga adalah terkait dengan layanan informasi data. Jadi 3 layanan ini sedang akan kita godok, dalam waktu dekat kita akan launching ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bung Wen Arifin dan Muhammad Eriton dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kami berkaitan dengan pengawasan terkait dengan verifikasi bakal calon legislatif dan beberapa sekelumit permasalahan pemilu lainnya. Dan tentunya kita akan jumpa lagi dalam Rumah Demokrasi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.